Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam pemerintahan Indonesia dengan visi besar yang fokus pada ketahanan pangan, ekonomi berkelanjutan, dan ketahanan nasional. Dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah. Menurut Presiden, ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang. Presiden juga menekankan, dalam waktu sesingkat-singkatnya, Indonesia harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia, ujar Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Minggu, 20 Oktober 2024 lalu. Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa dalam 4-5 tahun ke depan, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyatnya dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Presiden juga menyoroti risiko ketergantungan pada impor pangan, terutama di tengah krisis global. Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli, tegas Presiden. Untuk mengejar target tersebut, beberapa langkah besar langsung diambil. Dalam rapat koordinasi bidang pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Rabu, 30 Oktober 2024 lalu, dilakukan evaluasi anggaran ketahanan pangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Hasilnya, untuk mendukung program swasembada pangan di era Presiden Prabowo, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun. Jumlah ini naik signifikan 21,9% dari tahun sebelumnya. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga langsung berkunjung ke Desa Telagasari Distrik Purik, Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Minggu, 3 November 2024, untuk meninjau langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka pengembangan program swasembada pangan nasional. Bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Presiden dengan serius mengamati langkah-langkah teknis yang dilakukan para petani di lapangan. Presiden juga turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan alat pemanen modern untuk mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, Presiden Prabowo mencoba langsung mengoperasikannya untuk memanen padi. Langkah lainnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, Presiden Prabowo memberikan angin segar bagi pelaku UMKM dengan menghapus utang mereka kepada pihak bank, terutama UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan yang notabene sudah tidak memiliki kemampuan bayar serta sudah jatuh tempo. Kebijakan ini memiliki tujuan yang sangat mulia karena akan membantu para petani dan nelayan yang selama ini mengalami gagal bayar atau sulit membayar cicilan. Begitu juga dengan pelaku UMKM di sektor lainnya akan mengalami keringanan beban usaha yang terhimpit kondisi ekonomi berat. Masyarakat maupun petani Indonesia tentu menaruh harapan besar agar langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini dapat diwujudkan secara nyata. Mereka juga berharap bahwa program-program yang dirancang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mereka untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap alat mesin pertanian, ketersediaan benih unggul dan pupuk serta pelatihan di sektor pertanian. Dukungan dalam pembiayaan dan pemasaran hasil pertanian juga menjadi harapan masyarakat, sehingga pendapatan petani bisa lebih meningkat dan kehidupan rakyat lebih sejahtera oleh melimpahnya cadangan pangan dengan harga terjangkau. Masyarakat juga yakin bahwa dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan bukanlah sekadar harapan, tetapi akan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan tercapainya swasembada pangan, diharapkan semua lapisan masyarakat akan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang cukup, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan membangun generasi yang lebih sehat dan produktif.